anak sekolah minggu, sebelum memulai ibadah sekolah minggunya, Ibu Guru mau berikan dulu info untuk anak-anak sekolah minggu mengenai info SMGT. Yang pertama, ada HDS yang akan dilaksanakan tanggal 19 Juli 2020, tetap via online ya. Nah, terus yang kedua, anak sekolah minggu untuk ibadah HDS-nya nanti diharapkan untuk menggunakan baju yang bertemakan negara Zimbabwe pada saat ibadah tersebut. Ingat, ibadahnya itu tanggal 19 Juli 2020. Nah, nanti minta tolong orang tua untuk mengkreasikannya ya. Terus yang ketiga, anak sekolah minggu tetap ya mengikuti protokol kesehatan, tetap cuci tangan, jangan keluar rumah, tetap di rumah saja, nggak usah keluar kalau nggak perlu. Terus yang terakhir, setelah mengikuti ibadah HDS secara online, nanti untuk orang tua mohon dibantu mengambil foto anak sekolah minggu ya yang menggunakan baju Zimbabwe, dan tolong dikirimkan melalui grup WA orang tua atau guru sekolah minggu yang lainnya. Demikian info SMGT. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak sekolah minggu, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, pasti Tuhan selalu menyertai kita. Nah, anak sekolah minggu, hari ini hari yang mulia untuk Tuhan. Karena itu mari kita sama-sama memuji Tuhan, kita menyanyi anak-anak milik Kristus. Anak-anak milik Kristus sangat dicintainya. Anak yang percaya jadi milik Tuhan, sukacita dalam lindungannya. Tuhan mau kita dengar-dengaran, turut firman-Nya. Tuhan mau kita dengar-dengaran, turut firman-Nya. Ya, anak sekolah minggu, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita. Karena itu mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggumu boleh dibangunkan dengan tubuh penuh keberkatan. Dan pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu untuk beribadah kepadamu. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Sekarang juga kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami, buka akal pikiran kami agar kami boleh mendengar firman-Mu dengan baik dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami boleh menjadi anak yang setia kepadamu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak sekolah minggu, sekarang Ibu Guru akan cerita. Sebelumnya, Ibu Guru mau tanya, kira-kira kalau orang pergi berperang, apa-apa yang harus dibawa? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Yang dibawa adalah alat perang, baju perang. Ada yang bawa panah, ada yang bawa tembak-tembak, senapan. Nah, semua itu digunakan untuk berperang, untuk melawan musuh. Sekarang, kita akan mendengarkan cerita tentang peperangan orang Israel melawan orang Amalek. Pada waktu itu, Musa membawa orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, saat mereka berjalan, mereka melewati padang pasir yang sangat luas. Nah, terus setelah mereka berjalan sangat jauh, mereka mulai kelelahan. Tapi saat mereka mulai kelelahan, mereka merasa kehausan. Namun saat mereka mencari air, mereka tidak mendapatkan air. Air mereka sudah habis. Dan di sana tidak ada air sama sekali karena sana hanya padang pasir, jadi hanya pasir yang banyak di sana. Nah, akhirnya mereka mulai marah-marah kepada Musa. Mereka bilang, Musa, kemanakah Tuhan? Kenapa mereka tidak menolong kita? Kita kehausan, kita capek. Nah, terus Musa mengatakan kepada bangsanya,
"Tenanglah kalian, Tuhan akan menolong kita." Lalu Musa berseru kepada Tuhan dan meminta tolong kepada Tuhan. Kata Musa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Bangsaku mulai marah-marah karena di sini sudah kehausan, kami sudah sangat lelah." Akhirnya Tuhan membuat sebuah mujizat bagi mereka semua. Tuhan menyediakan air melalui Musa. Akhirnya bangsa itu dapat minum dan mereka bersenang hati. Kemudian mereka melanjutkan lagi perjalanan. Namun saat mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba orang-orang Amalek datang di belakang mereka. Mereka semua membunuh orang-orang yang lemah dan orang-orang yang sudah tua. Habis itu mereka semua menjadi ketakutan. Musa meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan Musa mengutus seorang yang bernama Yosua untuk memimpin orang Israel melawan orang-orang Amalek. Kemudian Musa bilang, "Yosua, tolong kamu pimpin bangsa ini untuk melawan orang Amalek. Saya akan mengajak Harun dan Hur untuk naik ke atas bukit. Di sana saya akan berdoa dan meminta bantuan kepada Tuhan." Setelah Musa mengajak Harun dan Hur naik ke atas bukit, Musa berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan memberi petunjuk. Jika tangan Musa diangkat ke atas, maka orang-orang Israel akan menang. Namun jika tangan Musa diturunkan, maka mereka akan kalah. Dan Tuhan berfirman kepada Musa, tangan Musa harus diangkat hingga matahari terbenam atau sampai sore. Kemudian orang-orang Israel berperang melawan Amalek yang dipimpin oleh Yosua. Sedangkan Musa tetap berdiri di atas bukit. Setelah lama Musa mengangkat tangannya, Musa mulai merasa kelelahan dan capek. Jadi Harun dan Hur melihat Musa sangat lelah. Jadi mereka mengambil sebuah batu dan mendudukkan Musa di atas batu tersebut. Lalu tangan Musa dipegang oleh Harun dan Hur, satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kirinya, untuk menahan tangan Musa agar tetap terangkat ke atas. Karena kalau tangan Musa turun, mereka akan kalah. Sampai matahari tenggelam, akhirnya orang-orang Israel menang melawan orang-orang Amalek. Orang Israel sangat senang karena ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Anak sekolah minggu, begitu juga dengan anak sekolah minggu, dalam masa-masa seperti ini, kita harus tetap berpegang sama Tuhan, harus selalu rajin berdoa dan berpegang pada perintah Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Demikian cerita kita, tulis judul dan bahannya. Judulnya Mengalahkan Orang Amalek. Bahannya dari Keluaran 17 ayat 1 sampai 16. Kita meresponi cerita, kita menyanyi dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kita akan membawa persembahan. Kita siapkan persembahan yang sudah disiapkan oleh orang tua kita. Kita menyanyi Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka,
sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita sama-sama lipat tangan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami anak-anak sekolah minggumu telah mendengar firman-Mu. Kiranya apa yang telah kami dengarkan boleh kami mengerti dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami boleh menjadi anak yang dengar-dengaran dan setia kepadamu. Tuhan, kami juga telah memberikan sebagian kecil dari apa yang kami miliki. Kiranya itu boleh digunakan untuk kelebaran akan firman-Mu. Berkati juga yang masih ada pada kami, kiranya kami boleh diberi keberkatan dan kami juga boleh membantu orang-orang yang berkekurangan. Tuhan Yesus, berkati kami anak-anak sekolah minggumu dalam bangku sekolah, berikan kami kesehatan, kekuatan, hikmat kebijaksanaan, akal budi kepintaran agar kami boleh belajar dengan baik, baik di rumah, di sekolah, atau dimanapun kami berada. Tuhan, berkati juga kedua orang tua kami, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, agar dapat menjaga, mendidik, dan menyekolahkan kami. Tuhan Yesus, berkati juga para pemerintah yang menjalankan bangsa negara ini, kiranya mereka boleh menjalankan bangsa ini dengan baik dan benar, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, jauhkan juga kami dari orang-orang jahat, dari bencana-bencana alam, dari segala sakit penyakit, terutama dari penyakit COVID, agar kami boleh tinggal dalam keadaan aman, tentram, dan damai. Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak sekolah minggu, ibadah kita setelah selesai, kita akan menyanyikan lagu terakhir, Saya Bukan Pasukan Berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ya, terima kasih. Sampai jumpa.